Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada 'alaina ash-shiyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para pecinta dakwah Islam dimanapun Anda berada, dan para pecinta channel Lekenan Lakonan, alhamdulillah selalu setia untuk menemani kita, yang alhamdulillah selalu setia untuk mensyiarkan daripada dakwah kita. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini berkah berpuasa, kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di segmen kemarin kita telah membahas bagaimana pembatalan puasa. Nah, sekarang kita akan beranjak membahas, mengulas serta mengkaji bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa, wabil khusus yaitu di bulan suci Ramadan. Jadi puasa kita, ibadah puasa kita, meskipun puasa itu wajib di bulan suci Ramadan, tidak akan sempurna, tidak akan afdol jika tidak disertai dengan keanekaragaman sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Maka kesempurnaan tersebut akan bisa kita raih jika kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan aneka ragam ibadah sunnah yang telah dicontohkan oleh junjungan kita. Salah satu daripada sunnah baginda Rasul yaitu adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa. Jika waktu maghrib sudah yakin datang, sudah benar-benar datang, maka sunnah untuk kita yaitu menyegerakan berbuka puasa. Jadi jangan sampai waktu maghrib sudah datang, kita masih leha-leha, kita masih malas-malasan, kita tidak segera untuk berbuka puasa. Itu bukan bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan salah satu sunnahnya lagi yaitu berbuka puasa dengan kurma. Kurma yang ganjil, 3 kurma atau minimal 1 kurma itu adalah bagian daripada sunnah Rasul. Kita tidak punya kurma, maka dengan air zam-zam. Tidak punya dengan air zam-zam, maka dengan hal-hal yang manis seperti dengan madu, seperti dengan anggur, buah-buahan yang manis. Tidak punya, maka dengan air putih. Luar biasa, ini adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan sunnah Rasul lainnya yaitu adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Tetangga kita berpuasa, orang-orang di sekeliling kita berpuasa, fakir miskin di sekeliling kita berpuasa. Sunnah untuk kita memberi mereka makanan untuk berbuka. Makanya dalam suatu hadis baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan, man faqqara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberi makan orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang seperti orang-orang yang berbuka puasa, tanpa dikurangi ganjaran pahala orang yang berbuka puasa tersebut. Jadi intinya ganjaran memberi makan orang yang berpuasa itu sangat luar biasa, saudara. Nah, kemudian salah satu dari sunnah baginda Rasul yang sangat luar biasa untuk kita kerjakan, banyak keberkahan, banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-iksar min qiraatil Quran. Perbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Karena dalam salah satu asar sahabat menyatakan bahwa Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan di
mana diturunkannya Al-Quran. Di bulan suci Ramadan, selain kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa, kita dituntut, kita diperintahkan, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Entah itu 1 hari 1 juz, sehingga 30 hari khotam, atau sunnahnya 1 minggu 1 khotaman, 2 minggu 2 khotaman, atau minimal 1 hari jangan lewatkan 1 ayat untuk membaca Al-Quran. Ya, kita banyak kesibukan, kita lelah, kita capek, kita banyak kerjaan, tapi di bulan suci Ramadan jangan lewatkan waktu Anda, 1 hari dari waktu Anda untuk tidak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai pedoman kehidupan manusia, khususnya umat Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi manusia-manusia yang tetap teguh untuk berpedoman kepada Al-Quran, Kitabullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara, bagian daripada sunnah baginda Rasul Muhammad SAW selanjutnya yaitu adalah al-muhafadzah ala sholatit tarawih, yaitu menjaga dan bersemangat senantiasa menjalankan ibadah sholat tarawih, atau kalau bahasa Indonesianya disebut sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini adalah khusus adanya di bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada kalau kita sudah melalui bulan Syawal, sudah melalui bulan Muharram, bulan Maulid, tidak ada yang namanya sunnah melaksanakan sholat sunnah tarawih, tidak ada. Khusus yaitu adanya di bulan suci Ramadan. Sehingga karena bulan suci Ramadan ini Allah istimewakan dengan adanya ibadah sholat sunnah tarawih yang mesti kita lakukan. Makanya dalam suatu hadis baginda Rasul menyatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ibadah di bulan suci Ramadan, man qama, barang siapa yang ibadah di bulan suci Ramadan dengan rasa keimanan yang sangat begitu dalam, mengerjakannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan dihapus segala dosa-dosa yang telah lalu, yakni dosa-dosa kecilnya. Jadi para ulama menafsirkan dalam hadis ini, man qoma Ramadan, barang siapa yang ibadah di bulan suci Ramadan. Ibadah di sini apa maksudnya? Ulama muhaddisin menyatakan ibadah di sini adalah ibadah sholat sunnah tarawih. Jadi barang siapa orang yang melaksanakan ibadah tarawih, apalagi ibadah tarawihnya semangat, dia tidak pernah bolong tuh 1 malam dari sholat tarawih, maka ia akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa yang telah lalu, yakni dosa-dosa kecilnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat dalam menjalankan sholat sunnah tarawih. Selanjutnya saudara, sholat sunnah tarawih karena memang menjadi khususiah daripada ibadah yang ada di bulan suci Ramadan, karena memang sangat luar biasa keberkahannya, pahalanya dari Allah. Namun banyak daripada kalangan kita umat Islam yang sering, bahkan kebanyakannya menganggap sepele daripada ibadah tersebut. Makanya saya prihatin, saya masih kurang paham kok banyak umat Islam sholat tarawihnya saling cepat-cepatan, saling lomba untuk segera beres, tanpa melihat bagaimana rukun-rukun sholatnya, bagaimana tumak ninahnya, sujudnya, rukuknya, dan lain sebagainya. Bahkan kok sholat tarawih 20 rakaat
dikerjakan secara singkat 6 menit, 5 menit, ada yang 7 menit. Ini apa? Sedangkan dalam sholat itu mempunyai rukun-rukun tersendiri. Dalam sholat mempunyai aturan. Dalam sholat mempunyai adab. Dalam sholat mempunyai etika kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok banyak di masyarakat kita sholat bacaan Fatihahnya asal belentang-belentong. Rukunnya tidak diambil, rukunnya tidak dikerjakan, tumakninahnya diabaikan. Sujudnya asal cuma sujud, rukuknya cuma ruku tanpa adanya tumakninah. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Ini ibadah kok seperti ibadah main-main. Kita ini ibadah kepada Allah. Yang kita hadapi ini adalah Allah. Lah kenapa sholat kita kok saling cepet-cepetan? Makanya saudara, dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karya daripada Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau pun mengutarakan ungkapan seperti itu. Bahkan beliau dalam kitabnya menyatakan wa hadhihi wa ma ashbahaha min aqdami makayidi syaitan li ahlil iman. Sholat tarawih saling cepet-cepetan, saling lomba untuk segera beres, meninggalkan rukun, meninggalkan sujud. Banyak di kalangan umat Islam Indonesia, di kalangan Jawa, di kalangan Sunda melakukan hal seperti itu. Ini adalah bagian daripada tipu daya syaitan yang sangat besar kepada ahli iman umat Islam. Sehingga apa? Yubtilu 'alal 'amili minhum 'amalahu ma'a fi'lihi lil 'amal. Perbuatan tersebut karena sudah menganggap enteng, menganggap ringan daripada melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan meninggalkan rukun-rukunnya dan adab serta etikanya, ini membatalkan daripada pahala orang yang mengerjakan tersebut. Pahalanya tidak ada, yang ada cuma capek, yang ada cuma lelah mengerjakan ibadah 20 rakaat, tapi pahalanya tidak ada, keberkahannya tidak ada. Nah ini jangan sampai umat Islam terus-terusan melihat dan melaksanakan perbuatan seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa kebiasaan ini adalah kebiasaan turun-temurun dari nenek moyangnya. Saya jawab, kalau memang turun-temurun dari nenek moyang kalian, dari nenek moyang Anda, apakah perbuatan salah itu harus tetap dilestarikan? Apakah perbuatan salah itu harus tetap dianggap oleh kita sebagai perbuatan yang benar? Sementara al-haqqu ahaqqu bittiba', kebenaran itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita ikuti. Kita tahu itu salah, kenapa kita masih melakukannya? Jadi jangan sampai ini menjadi suatu budaya, suatu tradisi di kalangan umat Islam Indonesia, sholat tarawih saling lomba, saling cepet-cepetan. Sehingga apa? Sehingga Fatihahnya banyak yang salah, tidak sesuai dengan makhorijul hurufnya, tajwidnya. Sujudnya tidak memakai dengan ruku, sujudnya tidak memakai tumakninah dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya dari itu saya ingatkan kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, para santrinya, para ustadznya, para guru-gurunya, para tokoh agamanya, mari kita bangun ibadah tarawih kita laksanakan secara berjamaah. Jangan sampai ibadah tarawih kita saling cepet-cepetan, tidak ada faidahnya. Tidak ada faidahnya saling cepat-cepatan, tidak ada untungnya. Bahkan rugi kita melaksanakan ibadah yang amat sangat berat tersebut jika kita tidak mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bagian daripada golongan umat Islam yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kita diterima amal ibadah kita, sholat tarawih kita, puasa kita, sunnah-sunnah
dalam bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.